Gunakan headsetmu, nyalakan hotspot temanmu, gaskeun. Baik Bobotoh, bertemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja. Kita akan bahas tentang dua striker Persib musim ini. Ujung tombak Persib musim ini ya, pemain dengan nomor 9, di posisi nomor 9 yaitu ada Andre Jung dan Ramon Tangki ya, Ramon Thank you. Oke. Cukup menarik ya pembahasan dua pemain depan ini. Dulu di awal-awal banyak bobotoh yang kecewa dengan permainan Ramon ya. Ramon banyak yang bilang Ramon tuh mandul, Ramon tuh first touch-nya jelek, kemudian teknik dasarnya bukan teknik dasar ya, kemampuan tekniknya juga nggak terlalu bagus. Tapi Ramon dinilai punya kemauan yang keras, mau berlari, mau merebut bola, mau beradu badan, tipikal pemain-pemain yang pekerja keras. Banyak yang menilai seperti itu. Kemudian untuk Andre Jung adalah pemain yang lebih dulu mencetak gol untuk Persib. Artinya kontribusi gol Andre Jung dibandingkan Ramon jelas lebih dulu Andre Jung di beberapa kompetisi ya, sehingga tekanan untuk Andre Jung tidak terlalu besar, tidak sebesar pada Ramon yang dituntut harus mencetak gol. Nggak mau tahu. Pokoknya nama striker mah kudu ngasupkeun. Ya, Bobotoh kan memang ada beberapa karakter ya. Nggak mau tahu dia itu besar badannya, kemudian larinya kenceng, dari negara mana, bayarannya berapa. Ngaran striker mah kudu ngasupkeun. Ya betul, memang tugas striker untuk mencetak gol. Kemudian juga Andre Jung, nah hanya jika tuh alus, tuh lompatan tapi ngasupkeun wae. Nah kita bahas ya. Jadi kemarin sempat ramai, saya beberapa kali posting. Jadi gimana nih, udah mulai sayang Ramon kan, misal mau Ramon atau Andre Jung misalnya. Pilihannya tetap bervariasi ya. Ada Ramon, ada Andre Jung, ada dua-duanya. Tetap Ramon out, tetap Andre Jung jadi gorengnya. Banyak sekali penilaian seperti itunya. Kita mulai bahas ya, dari mulai Ramon dulu lah. Ramon memang tipikal striker yang pekerja keras, berani melebar, membuka ruang, kemudian nggak terpaku di satu posisi, artinya diam terus di kotak penalti ya. Jadi Ramon tipikal pemain yang nggak diam di satu posisi ya, dia berani berlari, melebar, membuka ruang, meminta bola, dribbling, akselerasi, kemudian beradu badan juga dia berani. Memang cocok untuk bermain di Liga Indonesia. Tapi naluri golnya gimana nih? Nah, alhamdulillah kemarin Ramon udah beberapa kali mencetak gol. Ya, itu salah satu kepercayaan dirinya pasti bakal meningkat. Walaupun dia bukan orang Indonesia, tapi saya yakin secara bahasa tubuh, kemudian permintaan supporter, dia pasti tahu dia di bawah tekanan harus mencetak gol, dan Ramon bisa melalui itu dengan baik. Ramon memang tipikal pemain yang pekerja keras, baheula kemudian EJ, Ikenwa ya, seperti itu teh ya. Kemudian sadenya beberapa pemain yang kuat lah, di body kuat. Nah, itu karakternya seperti itu. Berbeda dengan Andre Jung. Andre Jung adalah pemain yang jarang menguasai bola. Ya, dia jarang terlihat bermain dengan bola, tapi penempatan posisinya bagus. Ya, Andre Jung pada saat di kotak penalti dia tahu kapan harus menjadi tembok, kapan harus memutarkan badan untuk melihat ke gawang, kapan harus menyundul bola gitu. Andre Jung benar-benar tipikal penyerang murni pisan lah. Nomor 9 banget gitu. Jadi dia memang ada juga yang beberapa orang yang berpendapat, tapi Andre Jung kan dengan tipikal seperti itu jadi kudu dibakian, cek orang Sunda mah, kudu dihuapan. Ya nggak apa-apa kan, ada peran playmaker, ada peran sayap kiri kanan, penyerang sayap, fullback kiri kanan yang ikut menyerang itu kan. Tugasnya juga selain mencetak gol ya, striker mencetak gol, tapi kan kita punya sayap, punya gelandang yang bisa menyuplai bola ke striker. Nah, tugasnya Andre Jung ya untuk mencetak gol, untuk menyelesaikan final pass dari para pemain lain. Ya, sehingga menjadi assist dan menjadi gol dari Andre Jung. Justru kecerdasan Andre Jung dalam mencari posisi yang kosong, mencari posisi yang enak untuk membuat peluang dulu kemudian menjadi gol,
itu bisa memudahkan teman kita, teman Andre Jung atau pemain Persib lainnya saat menguasai bola, memudahkan mereka untuk mengoper bola kepada dia. Jangan dilihat golna garenaheun, golna gol garampang, tapi lihat prosesnya teman-teman bobotoh. Ada proses yang dia lalui kenapa dia bisa mencetak gol mudah. Berarti dia pintar mencari posisi sehingga tinggal ngasupkeun gampangna gitu ya. Oke, buat sebagian orang pasti hal itu gol lagi gampang gitu kan. Tapi ketika gol jarak jauh yang sulit, kemudian ada gol akselerasi, dribbling melewati beberapa pemain jadi gol, shooting jarak jauh, salto bahkan gitu kan. Itu gol-gol seperti itu akan sangat mudah dikenang ya. Tapi gol-gol mudah kadang jarang dikenang, tapi bagi sebagian orang yang udah melihat proses dia bergerak, proses dia mencari posisi yang kosong, ruang yang kosong, kemudian mengeksekusi jadi gol, itu cukup mahal. Jarang sekali ada pemain yang bertipe seperti itu. Makanya kalau saya lihat ya, Ramon makin ke situ makin bagus, kan katanya dulu ada isu lebih baik di luar, lebih baik di lepas di putaran kedua, cari striker yang lebih garang lagi, yang cukup bagus penyelesaian akhirnya ya, atau finishing touch-nya. Tapi menurut saya dua-duanya ini adalah tipikal pemain yang berbeda tipenya ya, karakternya berbeda. Persib justru membutuhkan keduanya. Ini akan bagus buat tim Persib sendiri daripada Persib memiliki dua tipe striker yang karakternya sama. Misalnya dua-duanya pekerja keras, pelari, tukang budak badugnya cek bobotoh mah wani duelna gitu. Tapi di satu sisi Persib nggak punya pemain yang pandai menempatkan posisinya untuk mencari peluang. Nah kalau mereka dengan posisi 35 dengan formasi 352 atau 442, duet seperti itu merupakan duet yang saling melengkapi kalau menurut saya ya. Ada si pemain yang rajin membuka ruang, rajin memberikan, bahkan nantinya bisa menyuplai bola ke si striker posisi 9 tersebut ya. Nah, hal-hal seperti ini kadang kita ngelihat memang data yang dilihat ya, tetap hasil akhir yang dilihat. Berapa gol sih Ramon, berapa gol sih Andre Jung, tapi ada beberapa pemain yang memang naluri golnya itu tidak terlalu tinggi untuk pemain depan, tapi punya kontribusi yang cukup tinggi dalam hal akselerasi, membuat lawan lebih capek dulu. Dulu kan ada Atantan ya, Atantan di 2014 merupakan pemain yang naluri golnya nggak cukup tinggi, tapi selalu menjadi pilihan utama. Selama satu musim di 2014 hanya satu kali Atantan menjadi pengganti, yaitu pada saat melawan Arema di Jalak Harupat, yang waktu itu kita comeback 3-2 ya, setelah gol 2-0 kalah, hujan besar, Samsul Arif, kemudian gol corner Gustavo Lopez, Atantan masuk di babak kedua, 2 assist dan Persib menang 3-2 ya. Kontribusi Atantan untuk mencetak gol tidak ada waktu itu, tapi kontribusi untuk assist, untuk memporak-porandakan permainan lawan juga ada. Nah mungkin saya melihat sosok Andre Jung juga nggak terlalu jauh dengan karakter Atantan. Jadi pemain depan tugasnya memang mencetak gol, tapi ketika dia bisa melakukan hal lain dengan melakukan akselerasi, mengobrak-ngabrik pertahanan lawannya, itu merupakan sebuah kontribusi juga ya, walaupun tidak dinilai dengan gol ataupun skor ya. Tapi saya rasa Andre Jung memang untuk di Liga Indonesia cocok, hanya tinggal memaksimalkan finishing touch-nya. Andre Jung kadang memiliki peluang yang lebih banyak daripada Ramon memiliki peluang yang lebih banyak daripada Andre Jung pada saat bermain. Kenapa? Karena Ramon memang secara akselerasi, secara mobilitas lebih tinggi daripada Andre Jung yang terpaku di kotak penalti, sehingga dia memiliki peluang lebih banyak. Tapi dari segi peluang yang banyak itu, jumlah golnya tidak sebanyak dari peluang yang dia punya. Artinya memang efektivitasnya lebih kurang ya, tidak lebih bagus dari Andre Jung yang peluangnya sedikit tapi golnya juga lumayan gitu. Peluangnya lebih sedikit dari Ramon tapi golnya banyak. Nah, itulah perbedaannya ya. Ada pemain yang pandai membuat peluang tapi mungkin finishingnya tidak terlalu bagus. Ada juga pemain yang peluangnya
Mungkin nggak sebanyak pemain lain, tapi kadang bola ketika dia ada di kotak penalti, ketika bola bersama dia di kotak penalti bisa menjadi peluang dan menjadi gol. Nah itu merupakan sebuah hal yang wajar ya dengan karakter pemain-pemain yang dimiliki oleh setiap pemain. Jadi kalau di Liga Dunia, kalau di pemain dunia ya mungkin seperti Inzaghi ya, dari segi skill dia mungkin di bawah rata-rata para penyerang lainnya di eranya ya, tapi naluri, kemudian insting gol, dia tinggi ya. Mungkin seperti Andre Jung sekarang juga seperti itu. Andre Jung nggak harus keluar, mungkin instruksi juga ya dari pelatih nggak harus keluar membuka ruang, mencari posisi, biarkan dia di kotak penalti sebagai ujung tombak, sebagai pemantul, sebagai finisher juga pada saat Persib memiliki peluang untuk mencetak gol. Jadi Andre Jung atau Ramon nih, kalau menurut saya kedua-duanya masih cukup layak. Ya memang kalau ada sekelas striker lain sekelas Cristiano misalnya, Wayne Rooney ataupun Andriy Shevchenko ya kenapa enggak ya? Banyak yang menyamakan dulu kan. Kalau di Milan Inzaghi teh Andre Jung, Shevchenko di Ramona atau Eze sebagai Ramonnya dulu, Bauman sebagai Andre Jungnya. Jadi memang kemampuan yang berbeda dari setiap pemain itu dibutuhkan untuk saling melengkapi yang harus dimiliki oleh setiap tim. Ya, misalnya di sayap ya ada pemain yang akselerasinya bagus, tapi ada juga yang crossingnya kurang bagus, tapi cutbacknya bagus. Jadi hal-hal seperti itu memang wajar dalam sebuah tim. Memang kalau mau semuanya sempurna, ya bisa aja mungkin ya dengan kekuatan finansial. Tapi kan Persib sekarang yang punya skuad seperti ini ya manfaatkan yang ada. Ya. Apalagi ini juga pilihan pelatih dari awal kompetisi. Jadi mana nih, Ramon atau Andre Jung? Kembali lagi saya jawab, dua-duanya tetap diperlukan di dalam tim. Ya, tapi kalau misal harus memilih, Bobotoh milih mana? Andre Jung atau Ramon yang stay? Misalnya harus memilih ya, tong segala dikodekeunnya. Ya, itu aja lah Bobotoh. Terima kasih. Cukup sekian pembahasan antara Ramon atau Andre Jung. Ya, keduanya memang seperti yang saya tadi jabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.